Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat siang semua teman-teman semua. Di sini saya akan bercerita dan judul cerita saya adalah menuju manisnya kehidupan di masa depan. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki bernama Rudi dari salah satu desa di Pulau Sumatera, sedang menimba ilmu di Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, dia bertemu dengan seorang bapak yang baik hati dan seorang pengusaha terkenal, memiliki banyak usaha dan bisnis seperti perhotelan, perkebunan, dan bahkan tambang. Bapak tersebut bernama Pak Jamal. Rudi termotivasi ingin belajar karena ingin sukses dan membahagiakan kedua orang tuanya. Suatu hari, tepatnya hari Minggu, Rudi yang sudah disekolahkan kurang lebih 1 bulan di salah satu sekolah negeri, dia tiba-tiba mengeluh dan berkata kepada Pak Jamal. Rudi berkata bahwa tidak mau lagi belajar di sekolah itu. Pak Jamal pun kaget mendengar keluhan Rudi. Padahal sepengetahuan Pak Jamal, Rudi itu adalah anak yang rajin dan ulet. Bahkan motivasinya untuk belajar itu adalah ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Pak Jamal yang tadinya tengah asik membaca buku, meletakkan buku itu di atas meja, kemudian bertanya kepada Rudi. Pak Jamal bertanya, "Nak, apa yang menyebabkan dirimu sampai tidak mau lagi belajar di sekolah itu? Bukankah dirimu yang saya kenal adalah anak yang rajin, ulet, dan pantang menyerah?" Rudi menjawab, "Begini ceritanya, Pak. Setiap saya sedang serius belajar, saya melihat sebagian murid tengah asik bermain, sebagian lagi asik bercerita. Saya terganggu dan tidak fokus, Pak," jawab Rudi. Dan situasi kondisi kelasnya Rudi itu seperti ini. Misalnya ya, contoh itu seperti ini, banyak yang bercerita dan banyak yang bermain, seperti ini. Lanjut lagi, setelah mendengar keluhan Rudi dan tahu apa yang menjadi alasannya, Pak Jamal pun sudah tahu solusi untuk Rudi. Dengan santai dan tenang, Pak Jamal pun kembali bertanya kepada Rudi. Pak Jamal bertanya, "Nak, sebenarnya apa yang menjadi tujuanmu jauh-jauh untuk belajar dan menimba ilmu di sini?" Rudi pun menjawab dengan tegas, "Saya ingin pintar dan sukses seperti Bapak. Saya terlahir dari keluarga yang susah, tapi saya tidak mau menyusahkan orang tua saya. Ketika sukses nanti, cita-cita saya adalah membahagiakan orang tua saya. Saya ingin membalikan mereka rumah, mobil, dan memberangkatkan mereka haji." Sungguh mulia cita-cita Rudi tadi. Mendengar impian Rudi tersebut, Pak Jamal pun terenyuh dan terharu sembari meneteskan air mata. Sebab di benak hati Pak Jamal, motivasi Rudi tersebut tidak ada bedanya ketika Pak Jamal masih kecil dulu. Pak Jamal adalah anak yatim piatu dan susah, tapi ingin menjadi orang sukses. Untuk memastikan impian Rudi, Pak Jamal kembali mengulangi pertanyaannya kepada Rudi. "Apakah benar itu yang menjadi impian dan tujuanmu hidup yang katanya kamu sungguh-sungguh ingin belajar?" tanya Pak Jamal. "Iya, Pak, itulah impian saya," jawab Rudi dengan singkat. "Kalau kamu ada impian ingin membahagiakan orang tua, kenapa seketika kamu ingin berhenti belajar? Bagaimana dengan impianmu nanti?" ujar Pak Jamal. Rudi pun menjelaskan bahwa dia merasa terganggu dengan kondisi belajar dan teman-teman di sekolah itu. Pak Jamal yang sudah ada solusi untuk Rudi pun berkata, "Kalau begitu besok saya berikan kamu tugas," tegas Pak Jamal. Rudi dengan senang menerima tugas dari Pak Jamal. "Siap, Pak. Saya akan
saya akan kerjakan tugas itu, asalkan saya tidak terganggu lagi di saat belajar di sekolah, jawab Rudi dengan senang. Pagi harinya, Rudi yang sudah siap berangkat ke sekolah dipanggil oleh Pak Jamal. Nak, seperti apa yang Bapak sampaikan semalam, hari ini Bapak kasih kamu tugas ya, kata Pak Jamal. Pak Jamal pun menyuruh Rudi mengambil sebuah gelas kaca di dapur untuk dibawa ke sekolah. Ambil sebuah gelas kaca di dapur dan bawa ke sekolah, perintah Pak Jamal. Diambillah gelas oleh Rudi dan dimasukkan ke dalam tasnya. Rudi yang penasaran bertanya pada Pak Jamal, untuk apa gelas kaca itu, Pak? Pak Jamal pun menjelaskan nanti di sekolah. Di saat gurumu mulai mengerjakan, kamu izin keluar dari kelas dan bawa gelas itu, kemudian isi air hingga penuh. Untuk apa, Pak? Tanya Rudi. Pak Jamal menjawab, selama pelajaran berlangsung, kamu harus mengelilingi kelasmu sebanyak 10 kali. Dan ingat, jaga air yang berada di dalam gelas tidak tumpah sedikit pun. Akhirnya, si Rudi tadi pun mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Pak Jamal. Dia mengelilingi kelas sembari menjaga air di dalam gelas agar tidak tumpah setetes pun, seperti yang ditugaskan oleh Pak Jamal. Akhirnya tuntaslah tugas itu dan waktu pulang pun tiba. Rudi yang sudah berhasil menyelesaikan tugas itu dengan sempurna bergegas pulang. Tak sabar ingin menyampaikan keberhasilannya kepada Pak Jamal. Tiba di rumah, Rudi melaporkan bahwa tugas yang sudah dikerjakannya dengan sempurna. Pak Jamal yang sedang duduk santai di teras belakang sambil menikmati secangkir kopi mulai bertanya kepada Rudi. Pertanyaan pertama yang keluar dari Pak Jamal untuk memastikan apakah tugas itu sudah dikerjakan atau belum. Apakah tugas yang diberikan tadi benar sudah dikerjakan? Tanya Pak Jamal. Sudah, Pak, jawab Rudi. Bagaimana dengan air yang di dalam gelas tadi? Apakah ada yang jatuh meskipun setetes ketika kamu mengelilingi kelas selama 10 kali? Tanya Pak Jamal. Tidak ada sedikit pun air yang jatuh dari gelas itu, Pak, jawab Rudi. Bagaimana bisa kamu menjaga air itu agar tidak tumpah, padahal kamu mengelilingi kelas sebanyak 10 kali? Bukankah membuat kamu lelah? Tanya Pak Jamal. Sepanjang saya membawa gelas itu, saya jalan perlahan demi perlahan dan fokus kepada gelas agar air di dalamnya tidak tumpah sedikit pun, jawab Rudi. Sepanjang kamu membawa gelas itu, berisi air tadi, apakah kamu melihat teman-teman kelasmu tengah asik bermain? Dan apakah kamu mendengar mereka asik bercerita? Tanya Pak Jamal. Tidak, Pak, saya tidak mendengar dan tidak melihat mereka, jawab Rudi. Kenapa kamu sampai tidak melihat dan mendengar mereka? Tanya Pak Jamal. Karena saya fokus menjaga air di dalam gelas agar tidak tumpah sepanjang saya mengelilingi kelas sebanyak 10 kali, jawab Rudi. Rudi pun menjawab. Sekarang dia mengerti dan paham apa yang dimaksud dari tugas yang diberikan oleh Pak Jamal. Rudi berkata, sepanjang dia fokus menjaga gelas itu agar air di dalamnya tidak tumpah, dia tidak peduli dengan orang di sekitarnya yang tengah asik bermain dan bercerita. Saya hanya fokus mengelilingi kelas sambil menjaga gelas itu agar air di dalamnya tidak tumpah. Maka saya tidak melihat dan mendengar kesibukan orang lain. Saya tetap fokus dengan tujuan saya agar air itu tidak tumpah, ungkap Rudi. Rudi pun akhirnya paham maksud dari tugas yang diberikan oleh Pak Jamal, bahwa fokus adalah kunci sukses. Tidak peduli apa kata orang terhadap kita dan tentang kita,
yang terpenting adalah kita tetap fokus pada impian dan tujuan kita. Begini, misalnya ini gelasnya Rudy, dan Rudy itu sambil membawa gelas seperti ini, dia fokus mengelilingi gelas ini tadi, fokus dan sambil menjaga gelas itu yang berisi air, agar air itu tidak tumpah sedikit pun. Karena fokus, Rudy pun akhirnya berhasil mengerjakan tugas dari Pak Jamal. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah jika kita ingin sukses, maka kita harus fokus pada apa yang kita cita-citakan. Semoga cerita tersebut dapat memotivasi kita agar tetap fokus pada apa yang kita inginkan. Dan semoga kita semua sukses di masa depan dan membahagiakan kedua orang tua kita. Amin. Terima kasih. Dan saya ada sedikit pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berjuang dahulu, sukses kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.